Saya Nadia sebagai host dan dua teman saya sebagai narasumber. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas sosok kepemimpinan global dari CEO Microsoft yang bernama Satya Nadella. Nah, sebelum lanjut lebih dalam tentang kepemimpinan Satya Nadella, saya akan bertanya langsung nih kepada Kak Mika. Apa sih latar belakangnya dari Satya Nadella itu? Nah, coba kita bayangkan, ada sebuah perusahaan teknologi besar yang mulai tertinggal karena persaingan semakin ketat dan perkembangan teknologi berjalan sangat cepat. Saat itu, pada tahun 2014, Satya Nadella dipercaya menjadi CEO Microsoft. Nadella justru memulai perubahan dari dalam perusahaan, yaitu mengubah budaya kerja. Beliau percaya bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada cara manusia bekerja, belajar, dan berkolaborasi. Oh begitu latar belakangnya dari Satya Nadella itu. Selanjutnya saya akan tanya kepada Kak Ayu nih, bagaimana sih profil dari Satya Nadella ini? Baik, jadi untuk profil dari Satya Nadella ini, Satya Nadella sendiri lahir di Hyderabad, India pada tahun 1967. Satya Nadella juga bergabung dengan Microsoft sejak tahun 1992 dan selama lebih dari 20 tahun memegang berbagai posisi yang penting atau posisi yang strategis, terutama di bidang cloud computing. Jadi untuk pengalaman panjang itu membuat Satya Nadella memahami bahwa untuk memenangkan persaingan global, perusahaan harus terus berinovasi dan mampu mengikuti perubahan zaman. Jadi pengalaman tersebut yang menjadikan bekalnya Satya Nadella saat dipercaya menjadi pemimpinnya di Microsoft. Kemudian kalau kita lihat dari teori kepemimpinan, apa sih gaya kepemimpinan dari Satya Nadella itu? Jadi kalau berdasarkan teori, gaya kepemimpinan Satya Nadella dapat dijelaskan juga melalui dua pendekatan. Itu yang pertama ada transformational leadership, di mana Satya Nadella memiliki visi yang jelas, mampu menginspirasi karyawannya, dan berani melakukan perubahan besar. Salah satu contohnya yaitu mengubah budaya Microsoft yang sebelumnya penuh persaingan menjadi budaya lebih kolaboratif dan inovatif. Selanjutnya pendekatan yang kedua yaitu authentic leadership, di mana Satya Nadella juga dikenal sebagai pemimpin yang rendah hati, jujur, dan memiliki empati tinggi terhadap karyawannya. Satya Nadella juga selalu menekankan pentingnya mendengarkan pendapat orang lain sebelum mengambil keputusan. Jadi itu untuk teori gaya kepemimpinan dari Satya Nadella sendiri. Nah, Microsoft ini kan memiliki karyawan dari berbagai negara dan budaya. Nadella juga menerapkan konsep grow mindset, yang artinya setiap orang didorong untuk terus belajar, tidak takut gagal, dan selalu terbuka terhadap perubahan. Menurut Nadella, kegagalan bukan akhir dari segalanya, tetapi kesempatan untuk berkembang. Pendekatan ini membuat karyawan lebih berani berinovasi dan bekerja sama meskipun berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Mungkin memimpin perusahaan sebesar Microsoft itu tidak mudah. Apa ada tantangan yang dihadapi oleh Satya Nadella? Kalau tantangan sih pastinya ada sih ya, apalagi perusahaan sebesar Microsoft. Seperti mulai dari perkembangan teknologi yang sangat cepat, persaingan dengan perusahaan teknologi yang lain, perubahan kebutuhan konsumen, serta keberagaman budaya di lingkungan kerja global. Namun Satya Nadella mengatasi tantangan tersebut itu dengan melakukan transformasi digitalnya, seperti memperkuat bisnis Microsoft Azure, mengembangkan teknologi AI, serta membangun budaya kerja yang lebih terbuka terhadap inovasi dan kolaborasinya. Mungkin kalau dari tantangannya sih seperti itu, dan Satya Nadella juga sangat bisa sekali untuk mengatasi tantangan tersebut. Nah, selain ada tantangan, ada juga dampak kepemimpinannya. Jadi dari dampak itu hasilnya sangat terlihat bahwa kepemimpinan Satya Nadella ini, Microsoft itu kembali menjadi salah satu perusahaan teknologi yang paling bernilai di dunia. Tidak hanya itu, budaya kerja di dalam perusahaan juga berubah menjadi lebih terbuka, inovatif, dan berorientasi pada pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah organisasi itu tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi saja, tetapi juga oleh kualitas kepemimpinannya. Dari kisah Satya Nadella, kita belajar bahwa menjadi pemimpin bukan hanya tentang memberi perintah, tetapi juga tentang mampu menginspirasi, bangun kepercayaan, dan menciptakan lingkungan kerja yang membuat
setiap orang itu berkembang. Betul sekali, empati, inovasi, serta kemampuan beradaptasi menjadi modal utama seorang pemimpin dalam menghadapi perubahan global. Nah, semoga dari kisah Satya Nadella ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa kepemimpinan yang baik selalu dimulai dari kemauan untuk terus belajar dan membawa perubahan yang positif. Baik, itu tadi pembahasan kita mengenai kepemimpinan global Satya Nadella pada Microsoft. Terima kasih sudah menonton podcast kami. Saya Nadria Putri Madani dan dua rekan Saya Ayu sebagai narasumber pertama. Dan saya Mega sebagai narasumber kedua. Kami undur diri. Terima kasih.